Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 8. Cerita bersambung. Seorang gadis baru saja turun dari mogenya. Ia berjalan memasuki gedung yang menjadi markasnya. Hentakan kaki membuat orang yang ada di dalamnya menatap ke arah gadis itu. "Gimana?" tanya gadis itu. "Semua sudah selesai yang lo perintahin. Nanti malam kita udah bisa turun langsung ke lapangan," jawab dari salah satu orang yang ada di sana. "Peralatan udah lengkap semua," tanyanya lagi. "Udah, kita tinggal nyiapin diri buat malam nanti." Gadis itu menggaruk. Ia tersenyum. Senyum yang menurut mereka mematikan. "Siapin diri kalian semua. Gua mau ke ruangan dulu." Gadis itu melangkah memasuki ruangannya. Pintunya yang terdapat gambar kupu-kupu dengan gradasi warna merah dan hitam yang menjadi simbol mereka. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Mereka harus mempunyai kartu akses khusus yang hanya dimiliki oleh anggota mereka. Gadis itu berjalan mengambil salah satu senapan kebanggaannya. Ia mengambil beberapa peluru dan memasukkannya ke kantong celana dan saku yang terdapat di dalam jaket kulit yang ia gunakan. "See you baby X," ucapnya menyeringai. Di lain cerita, brak. Gebrakan meja membuat karyawan yang ada di ruangan meeting itu menundukkan kepalanya. Mereka tidak berani menatap bosnya yang tengah tersulut marah itu. "Siapa yang bertanggung jawab atas laporan ini?" rahangnya mengeras. Safi benar-benar marah. Laporan keuangan perusahaan dipalsukan oleh karyawannya. "Jawab, saya. Siapa yang berani-beraninya memalsukan laporan keuangan ini?" Brak. "Kalian semua tuli. Tidak ada yang berani menjawab. Mau saya pecat kalian semua," teriaknya. Safi menatap satu persatu karyawannya. Bahkan Bimo tidak berani menatap Safi lantaran aura laki-laki itu sangat mencengkam. Seseorang yang menunduk duduk paling pojok tersenyum miring melihat itu. "Bodoh," batinnya. "Keluar kalian dari sini," usir Safi kepada semua karyawan berada di ruang meeting. Safi memijit keningnya. "Bimo, selidiki siapa dalangnya dan kosongkan jadwal saya hari ini. Saya mau pulang," Safi berucap tak terbantah. "Baik bos." Bimo pergi meninggalkan Safi sendiri di ruangan meeting. Safi mengambil handphone dan kunci mobilnya. Ia harus pulang. Pikirannya sangat kacau memikirkan semua ini. Safi pun bergegas turun ke basement dan melajukan mobilnya. Keluar dari kantor. Di perjalanan karena tidak fokus menyetir, Safi tidak sengaja menabrak motor di depannya. Sang pemilik motor hanya menatap Safi, tajam, di balik helm full face yang ia gunakan. Ia tersenyum tipis di balik helmnya lalu menjalankan motornya dengan kecepatan penuh. Aneh, batin Safi. Safi tak memusingkan. Ia melajukan kembali mobilnya ke rumah. Siva mengusap rambut basahnya dengan handuk. Ia baru saja selesai mandi. Tak lama terdengar suara Safi yang memanggilnya dari bawah. "Siva!" teriak Safi menggema di lantai bawah. "Iya bentar," sahut Siva dari lantai atas. Kakinya melangkah menuruni tangga rumahnya dengan cepat menghampiri sang suami. "Kena." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Safi menubruk tubuhnya dan menenggelamkan wajah di lehernya. Penampilan pria itu dari kata rapi. Dasinya yang sudah terlepas, beberapa kancing baju yang terbuka, dan rambut yang acak-acakan. Siva mengelus pelan punggung Safi. Suaminya ini terlihat seperti tengah banyak masalah. "Kenapa?" Safi menggeleng. Ia menangkup wajah cantik istrinya. "Cup."
Aku nggak apa-apa, cuma ada sedikit masalah di kantor. Bisa tolong buatkan teh hangat? Siva mengangguk. Siva buatin, kakak tunggu di sini ya. Bawa ke ruang kerjaku, perintah Safi yang diangguki Siva. Pria itu melangkahkan kakinya menaiki tangga menuju ruang kerja yang berada dekat dengan kamar tidurnya. Di lain sisi, Siva bingung melihat tingkah Safi. Pasalnya, ini kali pertamanya melihat Safi yang sangat berantakan seperti itu. Apa masalah yang sedang dihadapi suaminya? Sampai seorang Safi terlihat sangat kacau seperti itu. Siva menggeleng, mengiyakan berbagai pikiran buruknya. Mungkin nanti dia akan menanyakan langsung kepada Safi. Ceklek. Siva masuk ke dalam ruangan Safi. Laki-laki itu terlihat fokus pada laptopnya. Siva berjalan mendekat dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ini diminum dulu. Terima kasih. Safi menyeruput teh hangat buatan istrinya. Setelah itu kembali memfokuskan dirinya untuk memeriksa laporan yang ada di tangannya. Ada yang bisa Siva bantu? Safi menggeleng pelan, menatap Siva sekilas kemudian melanjutkan kerjanya. Siva bangkit ke belakang suaminya. Ia memijit pelan bahu Safi. Kalau ada masalah, kakak bisa cerita sama Siva. Siapa tahu Siva bisa bantu. Huf, ada yang palsuin laporan keuangan perusahaan. Perusahaan jadi rugi banyak. Aku udah nanya mereka, tapi nggak ada yang mau buka suara. Sekarang aku sama Bimo lagi menyelidikin masalah ini. Jelas Safi membuat Siva paham apa yang terjadi dengan suaminya. Boleh Siva lihat laporannya? Gak tahu juga, tapi Siva mau lihat boleh. Safi mengangguk, lantas memberikan laporan itu ke istrinya. Siva fokus memeriksa laporan keuangan perusahaan suaminya. Dahinya berkerut karena melihat sesuatu yang ganjal di sini. Oke, ia mulai paham sekarang. Kak, boleh minta data semua karyawan kamu. Siva juga minta soft copy CCTV perusahaan minggu lalu. Safi mengkerutkan dahinya. Apa yang akan dilakukan Siva dengan semua itu? Walau masih dalam kebingungan, ia melakukan apa yang istrinya perintahkan. Ia menghubungi Bimo untuk meminta soft copy CCTV dan data semua karyawan kantor. Kakak cek laporan tahun lalu ya. Siva merasa janggal di sini. Safi mengangguk. Walau sedikit ragu terhadap istrinya itu. Lama berkutat dengan laptop, tak lama mereka saling pandang. Siva rasa kita satu pemikiran kali ini. Safi mengangguk setuju. Ia tersenyum miring. Ia tidak akan membiarkan orang itu lolos darinya. Mereka harus mendapatkan balasan setimpal. Kakak, jangan terlalu gegabah. Siva takut mereka curiga. Kakak nanti pura-pura gak tahu aja ya, biar mereka masih nganggep kakak gak tahu apa-apa. Jelas Siva kepada Safi yang kini tengah tersenyum bangga kepada istrinya. Ia bangga ternyata istri kecilnya ini menyimpan banyak kejutan. Bahkan di usianya masih 17 tahun, gadis ini sangat pintar dan cerdik. Beruntunglah Safi yang mendapatkannya. Ayo tidur, kamu perlu istirahat. Besok Siva bantuin nyusun rencana buat nangkap orang itu. Nanti sepulang sekolah Siva mampir ke kantor ya, pinta Siva. Iya boleh, hati-hati. Tapi nggak gratis. Safi memutar mata malas. Ia lupa jika gadis kecil ini pemeras kecil. Mau apa? Siva tersenyum malu-malu. Minta uang buat beli novel. Oke, deal. Safi merangkul bahu Siva meninggalkan ruangan kerjanya, menuju kamar. Mumpung ia pulang cepat, laki-laki itu ingin tidur siang, mengistirahatkan tubuh dan pikirannya, tentu ditemani oleh Siva. Za, gua udah ngelakuin apa yang lo suruh, ucap seseorang di telepon. Bagus, lo awasin terus orang itu, jangan sampai lengah, paham? Paham Za. Gua bakal lakuin apa yang lo suruh. Gadis yang dipanggil Za itu menutup teleponnya, lalu berjalan untuk mengambil pisau. Ia melemparkan pisau itu mengenai wajah dari foto yang tertempel di dinding.
Senyuman tipis terukir di bibirnya. Sebentar lagi ia akan melenyapkan orang itu. Ja, panggil seseorang di belakangnya. Ia menolehkan kepala. Anak buah udah siap. Lo bisa mulai rapat untuk strategi nanti. Mereka udah nunggu di ruang rapat. Bagus, sebentar lagi gua kesana. Orang itu keluar meninggalkan gadis yang dipanggil Ja, yang masih menatap tajam foto yang sudah rusak karena goresan pisaunya. Tunggu sebentar lagi Mr. X. Gua bakalan balesin perbuatan lo. Gua gak bakal bikin hidup lo tenang. Gadis itu menyeringai. Sebentar lagi, Ja. Bersambung.